Halo guys, balik lagi ke channel CJM dan ini adalah review gue tentang pertandingan Timnas Indonesia lawan Filipina yang ini bener-bener baru banget, baru fresh banget, bisa lihat di layar kalian nih Twitter kita, dan baru 6 menit lalu full time. Jadi kita harus menerima hasil imbang lawan Filipina. Itu aduh, gue tuh udah bener-bener frustasi sih sepanjang pertandingan, karena emang entah penampilan timnas kita tuh bener-bener gimana ya, mereka tuh bisa dibilang bukan karena grogi juga sih, tapi entah kenapa mereka tuh kayak bener-bener defendernya buang bola asal-asalan, terus pergerakan pemain tengah kita nggak jelas, nggak ada yang ngisi ruang tengah, dan striker kita juga bener-bener boas dari babak pertama. Sebenarnya udah punya kesempatan banyak banget, tapi akhirnya baru bisa nyetak gol di babak kedua. Jadi gue coba buat ngomong pelan-pelan dulu dari awal, karena gue gregetan banget sih, sumpah. Ini bener-bener masih fresh, gue baru aja selesai nonton, baru gue tutup tabnya, dan gue mutusin buat langsung bikin video. Jadi maaf kalau misalnya gue bener-bener mungkin kayak nggak tahu gue ngomong apa, karena gue pasti nggak persiapin apa-apa. Ini bener-bener fresh, gue baru selesai nonton dan baru full time juga. Jadi Indonesia tadi pastinya sempat unggul lebih dulu di awal pertandingan berkat gol dari sundulan Farudin, center back kita, dari skema bola mati dari free kick, assist Stefano Lillipali, dan itu gol yang bagus banget buat Farudin. Awal-awal pertandingan sama Indonesia luar biasa banget pergerakannya, tapi itu kayaknya efek karena Filipina yang belum nemuin permainan mereka. Kayak mereka bisa dibilang kayak masih rada-rada ngaco-ngaco gitu, pergerakannya masih gak jelas. Tapi kayak kebalikan, Indonesia yang awalnya bagus, lama kelamaan malah kelihatan makin ada bolong-bolongan di lini tengah segala macam. Jadi dua gol dari Filipina itu dari skema bola mati deh kalau nggak salah, gue agak lupa juga. Dan gol kedua Indonesia pastinya dicetak sama Boa Solosa tadi. Ya, gol keduanya Filipina sih jelas itu golnya si kapten mereka, Philip yang husband, itu dari free kick. Dan bentar, gue mau lihat gol pertama dulu. Mana sih gol pertamanya? Gol pertama Filipina mana nih? Oh, ini dia, Bahadoran. Dan jadi itu udah satu sama duluan, terus kita half time itu masih satu sama, dan kita tadi tuh udah benar-benar berhasil nyetak gol. Udah 2-1. Boas memanfaatin tendangan Andik yang kena tiang. Andik berapa kali kena tiang sih, bener-bener kesempatan kita banyak banget depan gawang. Dan Andik menurut gue hari ini mainnya oke banget, mainnya bagus banget. Dia kuat banget di kanan walaupun badannya kecil, berapa kali di tackle terus, tapi dia tetap kuat dan dia nunjukin bener-bener kayak, gue ngeliat Andik tuh bener-bener jadi ikutan gregetan, karena itu bener-bener semangat banget Andik. Dia jatuh bangun di tackle, dan dia ada satu kali yang dia bisa tackle, dia langsung bangun dan dia langsung rebut balik bolanya. Dan itu menurut gue luar biasa banget sih. Itu nunjukin kalau dia udah berjuang sekeras mungkin. Tapi pastinya emang entah skema dari Riedel nggak jalan, atau emang Riedel nggak ngasih instruksi buat pemain tengah kita, karena lini tengah kita tadi benar-benar kosong banget. Evan Dimas sama Lillipali nggak jelas siapa yang maju, siapa yang turun, siapa yang harus jadi kayak stay di lini tengah, dan siapa yang harus ikut naik, ikut turun. Itu benar-benar nggak jelas banget. Kayak keduanya dikasih free roam, mungkin dikasih kebebasan buat gerak, tapi itu agak-agak fatal sih, karena mereka bisa dibilang, khususnya Evan, walaupun Evan emang dia harus diakuin, dia tuh benar-benar bagus banget kalau misalnya dari game bola. Dia bisa ngalirin bola, tapi tadi juga dia kebanyakan ngasih bola balik ke belakang. Mungkin tuh emang karena support dari pemain depan kita kurang. Tapi yang pasti pas pergerakan tanpa bolanya, Evan itu kalau misalnya pas mundur, dia tuh bener-bener nggak mundurnya sampai sampai mundur banget. Jadi tuh nggak jelas apakah dia bener-bener mau jadi pemain gelandang tengah yang lebih bertahan atau enggak. Dan itu yang bikin jarak antara lini tengah ke lini belakang kita tuh benar-benar ada space, dan itu yang bahaya banget. Kemarin di pertandingan pertama lawan Thailand juga ada gol yang tercipta dari space itu. Jadi jarak antara lini tengah dan lini belakang kita yang kosong itu yang bikin kalau misalnya ada bola rebound atau bola muntahan dari tendangan mungkin, atau clearance back kita yang selalu nggak jelas, yang selalu pelan dan ujung-ujungnya ke pemain lawan, mereka bisa ngelakuin tendangan-tendangan langsung dari luar kotak penalti, atau bahkan mereka bisa melakukan 1, 2, 3 sentuhan sebelum melakukan tendangan keras ke arah gawang kita. Dan itu yang menurut gue jadi titik lemah kita, karena nggak mungkin center back kita naik, karena pasti mereka udah punya 1 pemain, 2 pemain yang harus dijaga di daerah pertahanan kita. Jadi itu tugas dari pemain tengah kita, gelandang bertahan kita. Dan menurut gue Riedel bener-bener harus ngelupain 4-4-2 sih. Ini udah kayak udah
nggak masuk akal pakai 4-4-2 lagi. Gue mau lihat banget timnas ntar di pertandingan terakhir lawan Singapura karena kita masih bisa lolos. Jadi sekarang poin kita sama Filipina sama satu kali, enggak, poin Filipina berarti 2 dan poin kita 1, tapi pasti kita masih bisa lolos kalau misalnya Filipina kalah dan kita menang di pertandingan lawan Singapura. Jadi itu udah penentuan karena pastinya Thailand udah lolos dari grup, udah pasti lolos karena mereka menang lawan Singapura tadi 1-0. Jadi mereka udah pasti lolos dengan 6 poin dan perebutan di posisi runner up ini antara Indonesia dan juga Filipina. Jadi itu tergantung di pertandingan terakhir nanti. Dan kita nggak tahu sih, Thailand kayak mungkin aja mereka mainin squad lapis keduanya atau bahkan sengaja mainin pemain-pemain yang emang bukan tim utama mereka. Mungkin mereka mau istirahatin karena itu ya emang sebenarnya taktik buat semua tim sih, itu taktik universal buat tim-tim yang main di kompetisi kayak gini. Mereka udah pasti juara, kenapa nggak mainin tim yang lebih lemah? Kayak itu nggak bakal ngubah apapun, mau mereka kalah 10-0 juga nggak bakal ngubah apapun gitu. Dan ini yang bisa jadi bahaya sih karena kita pun juga bisa dibilang belum pasti, kayak belum yakin banget kita bisa menang lawan Singapura. Gimana cara kita bisa yakin gitu kalau misalnya Riddle tetap mainin 4-4-2? Karena 4-4-2 itu tadi gue lihat sempat beberapa tweet dari orang, Lerby Eliandri tuh bener-bener nggak kelihatan kinerjanya, kayak dia juga mungkin bingung posisinya gimana. Pastinya Boas terus yang dapat bola, dikasih bola karena Boas yang punya kecepatan segala macam. Dia kalau dikasih bola daerah selalu dia yang ngambil bola itu. Dan Lerby tuh nggak jelas entah dia second striker, entah dia center forward atau dia kayak berdampingan sama Boas di depan tuh nggak jelas bener-bener. Dan menurut gue ya, kenapa nggak Lerby tuh diganti sama satu pemain tengah lagi, jadi kita main pakai 3 pemain tengah gitu loh. Kenapa nggak kayak gitu coba? Gue nggak ngerti Riddle tuh filosofi gimana. Tapi yang jelas ini udah 2 pertandingan udah nggak bekerja dua-duanya. Kita pertahanan kita buruk dan kita pun serangan kita pun nggak mematikan, nggak sebagus itu. Jadi biar cerita kalau misalnya pertahanan kita buruk dan serangan kita bagus, itu kita Riddle boleh pertahannya di 4-4-2-nya, tapi masalahnya adalah offensive dan defensive kita benar-benar buruk banget. Dan back kita juga kasihan banget. Bahkan Yanto Basel sempat ngomong waktu itu di interview kalau nggak salah, kalau misalnya Riddle tetap mainin pakai 2 back, 2 gelandang tengah, itu tuh berarti tugas 4 back kita tuh benar-benar kayak kerja keras banget, mati-matian banget buat bertahan. Karena pastinya 2 gelandang tengah ini ya pasti ada yang harus bantu nyerang dong. Jadi tuh at least satu pemain bantu nyerang, satu pemain yang bertahan. Berarti cuma bakal ada satu pemain tengah yang bakal cover 4 pemain bertahan kita. Dan kalian udah tahu sendiri di era sepak bola modern kayak gini, kalian udah lihat tim-tim Premier League semua sekarang lagi numpuk pemain sebanyak-banyak di tengah dengan formasi 4-2-3-1, 4-5-1, semua tumpuk di tengah karena emang sepak bola modern tuh emang lini tengah tuh benar-benar penting banget. Dan di saat itu bisa-bisanya Indonesia malah ngosongin lini tengah, malah cuma pakai 2 pemain di tengah. Gue udah nggak ngerti apa maksudnya Riddle dari itu. Tapi yang pasti itu benar-benar harus berubah sih, karena ya kita harus menang di pertandingan lawan Singapura. Dan itu benar-benar udah harga mati kalau misalnya kita mau lolos. Itu pun kita lolos sebagai runner up dan mungkin kita bisa dapat siapa juara dari tim sebelah, bukan nggak mungkin Malaysia sih atau Vietnam, dan itu bakal jadi susah banget buat langkah kita ke final. Jadi ini sebenarnya tuh kenapa gregetan, karena tuh ini sebenarnya kita bisa banget menang. Tadi di awal-awal laga tuh kita ada serangan counter Indonesia benar-benar bagus banget, cepat banget, dan diakhiri dengan Evan Dimas yang terjebak offside dan tendangannya pun emang melenceng sih. Tapi itu nunjukin kalau itu counternya cepat banget, dan Andik sih yang bawa bola dari tengah kasih ke Boas, sebelum Boas akhirnya kasih ke Evan Dimas yang udah terlalu lama karena Boas juga mikirnya kelamaan. Tapi bola dari Andi ke Boas juga emang terlalu pelan sih, itu salah juga, dan akhirnya kejebak offside dan itu gagal. Tapi at least tuh nunjukin kalau counter kita tuh sebenarnya bagus banget. Dan kenapa kita nggak coba main bertahan aja, kita penuhin gelandang kita dengan 3, jadi nggak usah takut kita nggak bisa nyerang gitu loh. Mungkin Riddle tuh pasang 2 striker karena dia takut kita nggak bisa nyerang, karena dia takut kita nggak punya opsi lain selain kasih bola daerah ke Boas. Ya emang sih bisa bekerja. Di pertandingan lawan Thailand kemarin Lerby berhasil nyetak gol sundulan dari crossing. Tapi kalau misalnya di pertandingan-pertandingan kayak gini yang kita bakal susah banget buat ngalirin bola ke depan, kita tuh benar-benar butuh pemain di tengah, pemain istilah tuh pemain yang mau ngerjain pekerjaan kotor, yang kayak tipe-tipe kayak Haryono gitu. Itu tuh benar-benar butuh banget di timnas. Dia yang bakal melakukan tackle,
terus kayak ngerebut bola, kembalian possession segala macam, dan itu penting banget sebenarnya, dan itu nggak ada di timnas. Evan menurut gua kurang bagus kalau misalnya dimainin di defensive mid, karena selain dia badannya kecil juga dia emang kemampuan dia lebih bagus dimaksimalin di central attacking mid, sebagai mentangnya lebih menyerang. Itu benar-benar bagus banget kalau misalnya Evan Dimas pegang bola tapi bukan di daerah pertahanan gitu loh. Evan Dimas kalau misalnya megang bola di daerah pertahanan, dia otomatis bakal kasih ke belakang lagi, kasih ke back, dan ujung-ujungnya bakal dikasih bola jauh lagi ke depan, dikasih umpan lambung lagi, dan itu kayak udah pasti banget kayak gitu, dan itu kemungkinan kita dapetnya kecil banget. Jadi menurut gue Evan Dimas sama Lily Pali mungkin dimainin di depan, atau Evan Dimas sendiri di depan dan Lily Pali berdampingan dengan satu lagi siapa, kayak Bayu Pradana kayak atau siapa, dipasang di defensive mid. Jadi kita pakai 3 main tengah, 2 sayap dan 1 striker. Menurut gue udah bagus banget sih, karena Boas juga nggak buruk kok duel udaranya. Boas juga bisa melakukan sundulan di crossing, kasih bola atas juga Boas pasti bisa. Jadi kenapa nggak kayak gitu? Tapi gue nggak tau lah, pokoknya kita punya peluang lumayan banyak sebenarnya, dan gue actually pengen coba lihat statsnya deh. Kita ke twitternya Lab Bola aja, karena Lab Bolanya lengkap banget. Jadi kredit juga buat Lab Bola, karena gue pinjem statistiknya nih ya buat video gue. Oke, jadi kita langsung lihat di sini aja kali ya. Ini dia, waduh kecil banget, bentar gue gedein dulu deh. Oke, ini dia, kelihatan kan? Sip. Jadi possessionnya kita overall jadi kalah, karena Filipina di babak kedua benar-benar mainnya lebih bagus dari babak pertama. Babak pertama kita menang possession padahal, dan kita lebih, istilahnya kayak kita lebih ngedikte jalannya pertandingan. Tapi sejak babak kedua dimulai itu, bahkan kayak akhir-akhir pertandingan tuh mereka benar-benar terus-terusan nyerang kita, dan itu yang bikin kita punya 4 kartu kuning. Dan bahkan tadi ada beberapa kartu kuning yang sebenarnya nggak perlu, mungkin karena kebawa emosi atau Basna. Dan emang pemain Filipina yang konyol juga sih, kayak cuman di towel dikit langsung pura-pura jatuh segala macam. Pas lagi kita selalu kalau misalnya skema free kick Filipina, kita mau jadi pagar, pasti pemain-pemain mereka yang badannya tinggi-tinggi itu mau coba buat ngalangin main-main kita gitu loh, kayak biasa lah. Kayak mereka mau coba jadi pagar juga, berdiri di samping pagar kita, dan ntar pas si yang husband nendang, mereka pada minggir semua kan, jadi kan ada celah. Dan itu emang taktik mereka, dan itu yang sering banget jadi kayak dorong-dorongan segala macam. Dan akhirnya terakhir tuh Yanto Basna dapat kartu kuning karena udah emosi dia. Sebelumnya dia kayak cuman megang dikit jatuh main Filipina, biasa lah. Tapi pokoknya intinya itu salah satu juga yang harus jadi catatan, emosi pemain kita. Ya kalau gue penonton sih nggak apa emosi kalian, kalau lihat tweet gue sih kayak gue emosi banget sih sumpah. Gue nonton di rumah gregetan banget sih ngelihat pemain Filipina jatuh-jatuh kayak gitu, kayak lebay banget. Tapi ya sebagai pemain pro itu nggak boleh banget emosi, karena itu selain ya lu dapat kartu kuning, kalau misalnya lu bikin tindakan yang aneh-aneh, itu juga ngeganggu konsentrasi. Dan menurut gue itu sih yang bikin kita kayak kita benar-benar nggak, back kita tuh asal aja buang bola, nggak bisa benar-benar alirin bola pelan-pelan ke tengah segala macam. Karena sebenarnya itu sih yang pengen gue lihat dari timnas dari dulu gitu loh, tapi nggak pernah bisa. Dan gue kira dengan adanya Evan Dimas akhirnya karena dia di timnas U19 pastinya mainnya kayak gitu kan, dia mainnya bola-bola bawah, passing simple, pelan. Dan ya sebenarnya sih Evan Dimas emang oke banget udah, tapi pemain yang lainnya masalahnya yang nggak bisa ngikutin itu. Jadi menurut gue mungkin gue nggak ngerti sih, kayak gue bener-bener gregetan kalau timnas kita main bolanya tuh bola-bola jauh dari belakang ke depan, karena itu bener-bener kayak dikit banget kesempatan buat dapatnya, kecuali kalau ya crossing, karena itu udah terbukti efektif di pertandingan lawan Thailand. Attempts-nya untuk Filipina 18, Indonesia 13, dan on targetnya beda tipis 9-8. Dan bisa dilihat yellow card ada 4 buat Indonesia, 2 buat Filipina, dan gak ada kartu merah. Terus ada 4 offside juga, salah satunya offside Evan Dimas tadi yang gue udah bilang. Aduh, bener-bener sih gue parah. Gue masih gregetan sumpah. Ini kalian kalau nonton live juga pasti gregetan juga sih, gue yakin. Terus tadi di terakhir juga ada tendangan dari Ferdinand Sinaga yang nyaris banget, tipis banget itu. Aduh, dan kiper mereka juga bagus banget sih. Itu kiper mereka nggak salah dari Jerman deh kalau nggak salah, naturalisasi, namanya Muller soalnya. Terus tadi Evan Dimas juga sempat keram, kayaknya dia diganti sama Bayu Pradana. Dan menurut gue pergantian pemain Riddle tuh kayak terlalu telat sih. Kayak masukin pemain di menit ke berapa nih, 86 baru masukin Sinaga.
80 baru ganti Evan. Menurut gue kayak itu kalau misalnya mau, kalau pergantian emang cuma buang-buang waktu, kalau kita lagi unggul itu bagus dilakukan di 10 menit terakhir. Tapi kalau pergantian yang untuk misalnya kayak buat strategi baru atau dia mau ngasih instruksi baru ke salah satu pemain kita, itu biasa kan emang lewat pemain kita kan, itu bisa jadi salah satu sarana buat latih tuh. Telat banget kalau misalnya kita baru masukin main di 10 menit terakhir, karena ya gimana kita mau jalan skemanya, orang pertandingan udah tinggal segitu dan kita lagi ditekan posisinya. Dan ini kayak istilahnya pergantian ini emang dilakukan Riedel karena terpaksa gitu loh. Kalau enggak dia mungkin nggak bakal ganti pemain kali. Jadi menurut gue harusnya tuh dia dari awal udah sadar. Dan bahkan Evan Dimas sama Lili Pali tuh udah dapat kartu kuning. Jadi dua pemain tengah kita dapat kartu kuning, dan itu bahaya banget. Kalau misalnya Halto dari mereka udah dapat kartu kuning satu lagi, kartu merah, ya itu kita bahkan bisa kalah sih. Dan Farudin juga tadi di awal-awal laga abis dinyetak gol dapat kartu kuning, itu foul yang nggak perlu banget. Dan untungnya ya dia nggak kartu merah sih untungnya, tapi itu bahaya banget lah pastinya. Dan pastinya dengan dia udah dapat kartu kuning di awal laga, kayak sepanjang 80-70 menit kemudian dia main, pasti kan dia kayak rada ragu kalau misalnya melakukan tackle atau mau ngapain. Kalau ngejaga main pasti dia rada ragu lah, takut dia melakukan pelanggaran lagi dan akhirnya kartu merah gitu loh. Itu fatal banget sih. Jadi pelanggaran nggak perlu gitu juga harus dikurang-kurangin. Dan jadi gila sih, gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa sih. Bentar ya, gue coba lihat dulu, siapa tahu ada yang masih mau gue omongin. Tadi ada juga yang Basna yang body charge salah satu pemain Filipina di kotak penalti kita, untungnya nggak penalti, tapi langsung sih dibalas sama wasitnya. Si Andik jatuh di kotak penalti kita, di kotak penalti mereka, nggak dikasih pelanggaran. Tapi ya itu fair sih, kayak satu sama, ya udahlah ya. Tapi emang ada beberapa keputusan wasit yang kontroversial sih. Dan Kurnia Mega juga awal-awal, wah ada satu save yang dia bagus banget sih, tendangan dari siapa tadi ya, yang dia benar-benar terbang terus kayak dia tepes, padahal tendangan itu ngarahnya benar-benar ke pojok banget dari gawang Indonesia, dan dia berhasil melakukan save. Jadi itu penting banget penyelamatan dari Kurnia Mega. Terus tapi dia ada beberapa blunder juga sih, dan Kurnia Mega nih harus hati-hati, dia tuh keseringan diving. Dan kalau misalnya kalian ingat di pertandingan lawan Thailand, dia divingnya itu kayak gelinding-gelinding sampai berkali-kali kayak lebay gitu. Sebenarnya ya ini mungkin kalau di kompetisi Indo sih nggak masalah, cuman kalau misalnya di kompetisi resmi kayak gini internasional, itu bukan nggak mungkin wasit ntar lama-lama nggak percaya sama dia gitu loh. Jadi kalau misalnya dia beneran sakit dan dia kayak udah teriak kesakitan, bisa jadi wasit tuh nggak mau kasih pelanggaran gitu, karena wasit pastinya ngelihat rekaman pertandingan segala macam dong. Dan pasti wasit tuh kayak ngomong satu sama lain lah. Mungkin ada yang ngomong nih kiper satu ini suka pura-pura atau gimana, itu bukan nggak mungkin loh. Jadi itu harus hati-hati Kurnia Mega, karena pasti ya kita nggak mau ngelihat dia beneran kesakitan, beneran cedera, dan wasit nggak hentiin pertandingan, itu nggak mau kan pasti. Jadi ya walaupun emang tadi yang terakhir sih itu pelanggaran bener sih, kayak siapa sih pemain yang baru masuk itu, Hartman kalau nggak salah, ngelanggar Mega yang lagi terbang lagi mau ngambil bola, ya itu benar sih. Cuman ya kalau bisa Mboya jangan lebay gitu loh, itu ya masukan aja sih. Oke lah, jadi kayaknya itu aja. Tadi juga ada pemain Jepang naturalisasi pastinya di kubu Filipina, dan kita harus bangga lah, kita pemain kita sekarang yang naturalisasi cuman Lili Pali doang kan, kayaknya iya deh. Semuanya sisanya nggak ada yang naturalisasi kan, semuanya pemain murni Indonesia. Dan Filipina bahkan tadi kayaknya cuma main pakai 2 pemain asli Filipina tuh di starting lineup mereka, sisanya pemain naturalisasi semua. Jadi ya kita harus bangga lah, kita timnas kita sekarang udah pakai pemain-pemain lokal yang menurut gue bahkan kayak tadi di awal sebelum pertandingan mulai gue sempat nge-tweet. Nah ini dia, gue udah sempat ngomong, kita punya kualitas yang lebih dari cukup buat ngalahin Filipina, karena main-main kita kalau dilihat dari pertandingan lawan Thailand kemarin itu tuh bagus banget. Rizky Poran di Firmansyah di sayap, terus crossing fullback kita itu benar-benar bagus banget. Kita punya beberapa opsi buat nyerang kalau misalnya kita lagi bagus. Dan menurut gue permainan kita hari ini jauh lebih buruk daripada permainan kita di pertandingan lawan Thailand kemarin. Di pertandingan lawan Thailand kemarin kita luar biasanya adalah kita udah sempat ketinggalan 2-0, tapi kita berhasil balik menjadi 2-2, dan itu yang menurut gue bagus banget sih. Tapi sayang banget kita nggak bisa nunjukin kayak gitu lagi di pertandingan ini. Dan harapan masih ada, peluang buat lolos masih terbuka. Jadi jangan pernah berhenti dukung timnas apapun terjadi. Ya mereka udah
main dan berjuang sekuat tenaga pastinya, walaupun masih banyak kesalahan, masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi tetap aja mereka udah berkeringat di lapangan demi Indonesia. Dan kredit juga buat supporter away yang ada di stadion tadi di Filipina, luar biasa banget sih kalian. Kayak itu kandang itu padahal main di Filipina loh, tapi kayak main di Indo, gila beneran asli. Suaranya kencang banget. Terus kayak setiap kali ada insiden apa yang harusnya misalnya pemain Filipina ngelanggar main kita, harusnya yang teriak adalah pemain yang kayak bu gitu, supporter dari Filipina, tapi ini adalah supporter Indo yang suaranya lebih kencang. Jadi kayak benar-benar kita tuh, kalau kita supporter kita udah teriak, suara supporter tuan rumah langsung tenggelam, gila. Padahal kita main di kandang mereka, asli benar-benar itu gua ngedenger itu tuh benar-benar terharu banget sih, kayak benar-benar luar biasa banget supporter yang away. Ya harusnya gue jadi bagian di situ sih, kayak gue salah satu yang nonton di situ, tapi kuliah jadi nggak bisa. Oke lah, jadi kayaknya itu aja sebelum gue makin ngawur ngomongin dan gue udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, karena ini bener-bener baru fresh banget. Jadi gue bakal coba buat secepat mungkin upload. Gue langsung edit sekarang dan gue langsung upload malam ini juga. Oke lah, jadi kalau kalian punya komentar apapun dan kalian punya masukan apapun buat timnas, bisa komen di bawah aja. Dan kalau kalian suka juga tipe video spontan kayak gini, komen juga di bawah. Pasti jangan lupa like, subscribe ke channel CJM, karena pastinya masih ada satu pertandingan nih at least kan. Kalau misalnya kita nggak lolos dari satu pertandingan lagi, gue bakal bikin review kayak gini lagi di channel ini buat pertandingan lawan Singapura nanti. Semoga kita lolos sih, semoga kita menang. Pokoknya berdoa terus buat timnas, dukung terus timnas Indonesia, dan Garuda selalu di dada. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.